Dan ingat, dakwah itu menjembatani atau jadi jembatan. Dakwah itu bukan menghukumi. Ini harus kita pahami. Maka selalu saya sampaikan, ayo kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi jembatan, bukan malah menjadi pemutus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mas Puryanto ikut gabung ya. Alhamdulillah. Rapat insyaallah. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, terima kasih Mas Huda telah menyampaikan satu hadis sebagai pengingat kita bersama tentang bagaimana kita berperilaku yang baik di masyarakat, tentang apa Mas? Mencegah sesuatu yang itu kita nggak suka atau kita nggak sepakat ya tentang sesuatu itu, maka kita namakan sebagai kemungkaran. Kenapa kita nggak suka? Kenapa kita nggak sepakat? Karena itu menyalahi aturan agama, aturan masyarakat, bahkan aturan negara, pemerintah. Ya, contoh besok ada apa jenenge? Nduk omah ae. Ya. Ojo nang dindi. Ini adalah bagian dari aturan pemerintah. Saya menyaksikan videonya Pak Ganjar itu ya betul, itu bagian dari empati memang. Karena sudah cukup banyak sekali korban atas musibah ini. Para dokter, para perawat, orang-orang yang kita cintai ya, karena mereka berjuang di dunia kesehatan. Kita butuh mereka. Korban mereka sangat banyak sekali dan mereka di garda depan. Maka beliau menyampaikan bahasanya ya ini empati. 2 hari ini empati. Jangan sampai kita mengorbankan mereka, mengorbankan sesama hanya gara-gara egoisme kita. Bahasanya itu. Jadi 2 hari itu memang menurut saya adalah aturan kebijakan untuk kita berempati. Maka kalau ada yang melanggar, tentunya banyak yang tidak suka, karena itu aturan pemerintah. Ya. Aturan masyarakat sudah diatur ya, tentang bagaimana keharmonisan kita bertetangga, bermasyarakat. Misalnya saja kita punya tetangga yang di situ harus saling menjaga ya. Tidak mungkin kan kita suka kalau ada yang tiba-tiba mengambil barang punya tetangga kita. Nah itu namanya kita tidak suka karena ada yang melanggar aturan masyarakat. Masuk moro-moro sepeda motor nih ngarep hilang ya, TV di ruang tamu hilang, ayam hilang, burung hilang. Itu kita nggak suka, nggak sepakat. Maka bila kita melihat seperti itu ya, mendengar seperti itu, tentunya kita merasa itu adalah kemungkaran. Itu adalah kemungkaran yang memang harus kita bersikap. Maka hadis itu menyatakan dengan sangat jelas 3 sikap yang harus kita ambil dengan urut-urutannya, apalagi menyangkut aturan agama. Pasti sangat-sangat tegas kita ya. Satu sikap yang pertama adalah mencegah dengan apa? Tangan dan kekuasaan. Tapi tidak semua orang diberikan kekuasaan. Umat Islam, orang Islam secara personal atau secara kelompok, mereka punya tangan untuk mencegah
ya bagus sekali, sangat efektif. Mereka orang-orang Islam yang Allah anugerahkan kekuasaan menjadi kepala daerah, dari RT, ya, Pak RW, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, sampai Pak Presiden. Mereka punya tangan dalam hal ini adalah kekuasaan, dan itu kekuatan betul, bisa mengendalikan semua. Harus dicegah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berjuang di parlemen, itu mereka juga punya kekuasaan dalam hal pembuatan undang-undang. Harus digunakan itu. Bagaimana mencegah kejahatan masuk dalam undang-undang. Ya. Tapi kalau bagi yang tidak memiliki kekuasaan, nggak punya kekuatan karena negara sudah mengatur itu, ya paling enggak di pertengahan kita itu bisa memberikan pencegahan dengan lisan kita. Maka ini namanya dakwah. Memaksakan kehendak itu akan berbenturan dengan aturan pemerintah yang mereka punya kekuasaan. Ya, misalnya ada orang, mohon maaf yang paling kecil aja mencuri gitu ya, ketangkep. Kita punya tangan nih, digajuli, dibandemi, diajar, tidak boleh, karena kita nggak punya kekuasaan untuk ke sana. Udah serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah kepolisian, ya, aturannya. Maka saya mendukung sekali kalau ada santri itu ikut bela negara dengan cara apa? Daftar polisi, daftar tentara, ya, daftar hakim, bahkan nanti ada pil kada jadi bupati, jadi gubernur, sampai jadi presiden, sampai jadi RT, RW, Pak Lurah, monggo. Itu adalah bagian mengaplikasikan hadis ini. Karena dengan itulah akan mempermudah kita dalam mencegah apa? Kemungkaran. Itu. Nah, yang kedua, dengan lisan yang saya sampaikan tadi, ini penting sekali. Ini adalah esensi dakwah yang sudah Rasulullah SAW pesankan betul-betul. Maka tak satupun santri yang tidak berdakwah, tidak ada santri yang tidak berdakwah, harus berdakwah. Kita harus berdakwah dalam skup terkecil pun menggunakan lisan kita. Dan ingat, dakwah itu menjembatani atau jadi jembatan. Dakwah itu bukan menghukumi. Ini harus kita pahami. Maka selalu saya sampaikan, ayo kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi jembatan, bukan malah menjadi pemutus. Maka selalu saya sampaikan, konteks yang kedua ini, mencegah dengan lisan, ini butuh keterampilan. Ya, butuh keterampilan. Bahkan bukan hanya itu, butuh contoh kenyataan. Kalau kita ya mau menyampaikan tentang ibadah, ya kita menata ibadah kita supaya benar. Kita sampaikan kepada adik-adik kita, santri-santri kita, orang-orang di sekitar kita. Kita ngongkon sholat di masjid malah ngongkang-ngongkang nang omah. Kita bilang dan kita ngerti secara teorinya, ya, agama menyampaikan itu untuk laki-laki jamaah di masjid, tapi kita malah udah ke masjid. Jadi kita tata diri kita dulu, ya. Bahkan antum nanti kalau ada yang menjadi pengusaha, bagus sekali itu, lisanmu itu landep. Ayo, jadi orang Islam itu harus mampu, harus banyak sedekah, harus zakat. Loh, antum buktikan. Bisa tak? Bisa. Kalau antum itu menjadi orang yang kaya, kayak Utsman, Allahumma amin. Atau kayak siapa? Abdurrahman bin Auf, yang beliau pegang, waktu dipegang jadi emas itu. Nah, bukan secara kenyataan loh ya. Artinya penglihatannya, apapun daya yang beliau, dimanapun beliau, bagaimanapun beliau, tetap beliau itu akan menjadi tetap orang kaya. Saking yaitu Allah memberikan anugerah ke situ. Lisannya landep itu kalau antum jadi orang
mampu, kemudian antum fokus untuk mengajak orang ke sana sambil kemudian ngasih contoh yang beneran. Ya. Atau versi yang lain, tidak perlu kok kaya itu juga nggak harus, bukan nggak perlu, yang nggak harus antum berdakwah nunggu kaya, nggak harus. Lihat teman-teman kita banyak yang kemudian beliau itu terjun ke pedalaman, ya, menyusuri sungai, ke hutan, masya Allah, luar biasa. Saya sangat salut. Mereka punya kekuatan dahsyat untuk berdakwah. Belum tentu kita mampu. Ya, enak sih yang di kota kayak di kita di sini enak, ini dakwahnya nggak begitu soro. Kalau teman-teman kita sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman, itu butuh teknik, itu butuh strategi. Nggak bisa kemudian orang nggak sholat kemudian dikatakan Anda nggak sholat, Anda masuk neraka. Nggak bisa. Wong sholat aja lagi belajar kok sudah ditakut-takutin sama neraka. Surga dulu dong. Ya, kasih bimbingan dulu. Atau dikit-dikit baru belajar di desa sudah langsung bilang, wah ini tidak boleh, ini bid'ah. Oh itu. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nar. Oh melayu kabeh. Wedi. Jadi beda konteksnya. Ketika kemudian kita berdakwah di daerah perkotaan, orang-orang sudah pada sekolah, mereka juga sudah ngerti agama, mereka ngerti apa itu tauhid, ya, tauhidnya udah ngerti, fikihnya udah ngerti, sudah enak kita ngomongnya slow, jadi tinggal ngeces aja, bukan ngeces ya, ngeces artinya ya enak lah, nggak disuruh sholat aja udah ke masjid sendiri, jamaah sudah full, ya tinggal bahas yang lain, bahas masalah ekonomi, bahas masalah politik. Tetapi kalau di daerah pedesaan, dikit-dikit kemudian menyatakan hal yang ya kurang pas untuk mereka, ya tidak bisa, itu namanya bukan menjembatani, malah memutus. Nah, ini yang perlu untuk dipahami bagi seluruh santri yang menjadi dai, karena ini suatu kewajiban. Ya, nah yang terakhir adalah dengan hati. Bukan berarti kemudian kita nggak berbuat, bukan. Karena kita mungkin jauh. Contoh kedoliman yang ada di Palestina, ya kan? Kita nggak punya kekuasaan untuk ke sana, kekuatan untuk ke sana. Bahkan lisan kita aja nggak tembus ke sana. Ya, dengan hati jelas nggak sepakat, jelas kita membenci itu, bukan agama Yahudinya, tapi kita membenci orang-orang yang memang kebetulan beragama Yahudi yang mendolimi saudara-saudara kita di Palestina. Maka saya selalu mengasah respek sosial antum, mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, itu wajib. Ini bagian dari apa? Mengamalkan. Dengan hati kita nggak sepakat, dengan hati kita nggak sepakat, kemudian dengan hati pula tergeraklah kita untuk mengangkat tangan kita mendoakan mereka. Paling enggak mas, sepekan sekali kita doakan saudara-saudara kita. Jangan pernah kita lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selalu kita doakan mereka, karena kita nggak bisa ke sana. Itu ya, ini contoh kalau internasional. Kalau yang dekat-dekat dengan kita, ya sudah, kita belum ke sana, ya belum bisa dengan kekuasaan. Kita mungkin nggak berani ya dengan lisan, gitu ya, masih menata. Contohnya keluarga kita yang mungkin belum terarah. Keluarga kita mungkin yang masih ada berbau-bau apa ya, masih mungkin ada yang sebagian masih maksiat, atau masih berbuat dolim, atau masih berbuat mungkar. Kita kan harus menata lisan, bagaimana lisan ini harus tertata dengan baik ketika ngomong dengan mereka, keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri. Maka
hati ini nggak sepakat, kemudian kita tetap harus memulai dengan lisan. Kalau sudah ketemu bahasa yang bagus, kita mulai dengan lisan. Ya. Kalau urusan yang lebih tinggi lagi, kita belum mampu ke sana, ya sudah, tetap kita nggak sepakat. Tapi suatu saat antum harus masuk di dunia itu, ya, untuk memperoleh satu kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan masuk politik, silahkan. Maka dengan itu kemudian akan lebih gampang. Tapi ingat, godaan politik itu menyeramkan. Tidak semuanya orang kuat. Tapi orang Islam tidak boleh tidak berpolitik. Orang Islam harus masuk dunia politik. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Santri suatu saat kalau memang mampu untuk ke sana, silakan. Karena dengan itulah kemudian kita bisa lebih baik dalam hal mencegah kemungkaran. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya, dan kita berikhtiar untuk itu supaya kita ditetapkan sebagai orang yang Islam, siqah terhadap agama kita. Ya, kita punya respek sosial, kita tidak sepakat tetap pada kemungkaran, dan kita tetap harus menjadi pendakwah dengan lisan kita. Dan suatu saat kalau Allah menghendaki, ya, dengan kita berikhtiar, suatu saat ada santri yang jadi bupati atau jadi presiden pun, mudah-mudahan bisa mencegah kemungkaran. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.